dikasih Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa subscribe, klik lonceng, like dan komennya untuk membantu channel kami supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan dalam nama Tuhan Yesus mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kita semua yang terambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan buat kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah jalan Tuhan bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah pujian tadi mengatakan jalan Tuhan bukan jalanku? Jadi berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan punya jalan, Tuhan punya rancangan tersendiri yang tidak sama dengan rancangan kita, tidak sama dengan jalan kita. Tuhan punya rancangan jalannya sendiri yang tidak sama dengan jalan dan rancangan manusia. Apakah yang Tuhan maksud dengan mengatakan jalan Tuhan bukan jalan kita? Mari saudaraku dengarkan firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi buat kita. Dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang adalah ciptaannya tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh ngotot. Seperti itu istilah anak-anak zaman sekarang. Tidak boleh ngotot dengan Tuhan, tidak boleh ngeyel dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti jalan kita, tapi kita yang akan mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita tadi, saya sudah katakan bahwa temanya adalah jalan Tuhan bukan jalanku. Jadi kalau begitu saudaraku yang dikasih Tuhan, mau ndak mau, kalau kita mau hidup berkemenangan,
kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Apakah jalan-jalannya Tuhan? Ada 3 jalan Tuhan yang mau saya bagikan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mau mengatakan 3 rahasia dari jalan dan rancangan Tuhan buat kita semuanya. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa jalan dan rancangannya Tuhan itu unik. Sekali lagi saya katakan, jalan dan rancangannya Tuhan unik. Tuhan membutuhkan hati, bukan persembahan. Tuhan membutuhkan hati kita, bukan hanya sekedar membutuhkan persembahan kita, bukan hanya sekedar membutuhkan waktu kita. Tuhan membutuhkan hati kita, bukan membutuhkan persembahan kita. Tuhan membutuhkan hati kita, bukan membutuhkan waktu kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau memberikan waktumu untuk Tuhan, engkau harus memberikan waktu dan hatimu buat Tuhan. Kalau engkau memberikan persembahan buat Tuhan, engkau harus memberikan persembahanmu dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kita kisah tentang seorang yang penyakit kusta, yaitu Naaman, panglima tentara dari Aram yang sakit kusta. Dia datang menemui Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bukannya datang menompangkan tangan kepada Naaman dan mendoakannya, tapi Elisa mengatakan kepada suruhannya, temui Naaman, katakan kepada Naaman supaya dia mencelupkan tubuhnya di sungai Yordan 7 kali, maka jadilah dia sembuh. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika suruhan dari Nabi Elisa datang kepada Naaman dan berkata, hai Naaman, Nabi Elisa mengatakan engkau harus mencelupkan tubuhmu 7 kali di sungai Yordan, maka engkau sembuh. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Naaman marah dan gusar. Dia mengatakan bahwa bukankah Nabi Elisa bisa datang menemui aku? Yang aku harapkan dia menemui aku, menompangkan tangan atas penyakitku, maka aku sembuh. Paling tidaknya dia mengatakan untuk saya mandi di sungai yang jauh lebih bersih dari sungai Yordan. Karena saudaraku, sungai Yordan adalah sungai yang kotor. Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Itulah yang membuat Naaman marah dan gusar. Sehingga Naaman bersama dengan pesuruh-pesuruhnya pulang dengan hati yang gusar, hati yang marah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dalam perjalanan pesuruh-pesuruh Naaman mengatakan kepada Naaman, bukankah Tuanku membutuhkan kesembuhan? Seharusnya disuruh hal apapun oleh Nabi Elisa, Tuanku harus mau, karena Tuanku butuh kesembuhan. Sehingga apa yang saudaraku yang terjadi? Naaman mengalami sentuhan, hatinya disentuh oleh Tuhan lewat perkataan dari suruhannya. Dia kembali berpikir, berkata di hatinya, dia benar, dia butuh kesembuhan. Mengapa hanya disuruh mandi di sungai Yordan saja? Itu berat untuk dia lakukan. Sehingga Naaman berubah pikiran. Dia berkata kepada pesuruhnya untuk membawa dia ke sungai Yordan. Akhirnya Naaman mencelupkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Maka terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Setelah itu Naaman menemui Nabi Elisa dan berkata kepada Nabi Elisa, benar Allah orang Israel adalah Allah yang benar. Lalu Nabi Elisa berkata kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksud kata dari Nabi Elisa mengatakan pergilah dengan selamat? Maksudnya adalah karena Naaman sudah menanggalkan segala kesombongannya. Dia mau merendahkan hati. Walaupun dia seorang panglima besar, dia mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa mencelupkan tubuhnya di sungai Yordan. Segala kesombongannya dia tanggalkan. Dan dia mau nurut dengan apa yang Tuhan katakan, mau nurut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Maka terjadi kesembuhan plus dia menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah jalannya Tuhan. Jalan dan rancangannya Tuhan unik. Kalau mungkin kita berpikiran, kalau pendeta menumpangkan tangan atas aku, maka aku sembuh. Kalau pendeta mendoakan aku, maka usahaku akan pulih. Bukan itu yang Tuhan butuhkan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau engkau membutuhkan mujizat, buka hatimu untuk Tuhan, tanggalkan segala kesombonganmu.
Mungkin apa yang kau alami sekarang ini, mungkin kau sedang sakit. Penyakitmu diakibatkan kesombongan. Oleh sebab itu bertobat. Tanggalkan segala kesombongan, maka engkau terima mujizat kesembuhan. Mungkin masalah keuanganmu, masalah usahamu yang kau alami saat ini, dan kebetulan dengan munculnya virus corona di Indonesia dan berbagai bangsa di dunia, itu diakibatkan oleh kesombonganmu. Itu diakibatkan oleh kesombongan banyak orang. Tuhan mau lewat keadaan keuanganmu, usahamu yang mandek atau mungkin bangkrut, engkau datang di kaki Tuhan, engkau tanggalkan segala kesombonganmu seperti Naaman. Buang segala kesombonganmu, maka Tuhan akan mengadakan mujizat bagi engkau. Juga kalau kita semua umat Tuhan dan bangsa ini bertobat dari segala kesombongan, kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Virus corona akan segera sirna dari Indonesia, sirna dari muka bumi ini, dan terjadi pemulihan besar-besaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah jalan dan rancangan Tuhan, unik sekali. Dia, Yesus, membutuhkan hati. Oleh sebab itu, hatimu yang penuh dengan kesombongan, mulai hari ini bertobat, supaya engkau terima mujizat kemenangan dari Tuhan. Yang kedua adalah, jalan dan rancangannya Tuhan itu unik sekali. Rancangannya Tuhan untuk menuju satu tujuan, itu memakai metode dan kuasa. Bagaimana dengan kita, saudara yang kasih Tuhan? Mungkin engkau untuk mencapai satu tujuan, engkau hanya memakai metode saja. Tapi kalau Tuhan memakai metode dan kuasa. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kita kisah di firman Tuhan? 5 roti dan 2 ikan. Lebih dari 5.000 orang laki-laki makan. Bahkan masih sisa 12 bangku. Itu karena Tuhan memakai metodenya Tuhan. Yaitu metodenya adalah menggunakan apa yang ada pada saat itu. Karena saat itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memakai metode apa yang ada, disertai dengan kuasa. Ketika Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke atas dan mengucap syukur atas 5 roti 2 ikan. Sehingga saat itu kuasa, otoritas Allah ada dalam diri Yesus. Dan ketika dia mengatakan kepada murid-murid, bagikan, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Laki-laki saja lebih dari 5.000 orang, belum dihitung perempuan, semuanya makan kenyang, masih sisa 12 bangku. Itulah cara Tuhan, itulah rancangan Tuhan, itulah rancangan dan jalannya Tuhan. Tapi kalau kita mungkin rancangan dan jalan dan cara kita adalah memakai metode matematika, 5 ditambah 2, mungkin menurut kita 7. Tapi kalau Tuhan, 5 ditambah 2, lebih dari 5.000 orang makan, masih sisa 12 bangku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama ini engkau sibuk dengan logika-logikamu, sibuk dengan hitungan-hitunganmu. Mulai sekarang, pakailah cara dan jalannya Tuhan, yaitu memakai metode dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan punya cara dan rancangan dan jalan yang unik. Yang ketiga adalah Allah kita, Tuhan kita adalah Allah dan Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang aktif. Bagaimana dengan engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah engkau punya iman yang pasif? Tuhan mau, kalau engkau mau terima mujizat kemenangan, milikilah iman yang aktif, yaitu iman yang kreatif. Selama ini engkau tidak melakukan apa-apa, Tuhan mau lakukan bagianmu, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya, yaitu mengadakan mujizat untuk setiap umatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah iman yang aktif, iman yang kreatif, yang tidak hanya bersantai-santai saja, yang tidak hanya bermalas-malasan saja, tapi lakukan satu tindakan seperti istilah dari banyakkan orang, yaitu ora et labora, adalah berdoa dan bekerja, dan Tuhan akan mengadakan bagiannya untuk mengadakan mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah jalannya Tuhan, itulah rancangannya Tuhan, yaitu rancangan dan jalan yang unik. Tuhan membutuhkan hati, itu yang pertama. Dan yang kedua, jalan dan rancangannya Tuhan adalah Tuhan memakai metode dan kuasa. Dan yang ketiga adalah jalan dan rancangannya Tuhan adalah rancangan dan jalan yang aktif.
karena Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau juga harus memiliki iman yang aktif, yaitu iman yang kreatif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kau punya pergumulan, jangan paksa untuk Tuhan mengikuti apa yang kau mau. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti caramu. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti jalanmu. Tapi ikutlah jalannya Tuhan yang begitu unik dan begitu luar biasa, yang dipastikan 100% mendatangkan mukjizat kemenangan. Mulai hari ini buka hatimu untuk Tuhan, karena Tuhan butuh hatimu. Mulai hari ini pakailah metode yang penuh kuasa di dalam nama Yesus. Mulai hari ini milikilah iman yang kreatif, iman yang aktif, iman yang betul-betul ditujukan kepada Allah yang besar, Tuhan yang besar, itu Yesus Tuhan kita. Maka engkau akan terima mukjizat-mukjizat kemenangan dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanmu. Oleh sebab itu, ikutlah jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya. Terimalah janji berkat Tuhan. Rancangan Tuhan indah bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara subscribe, klik lonceng, like dan komen ya, supaya channel kami semakin berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.